Wanita ini sedang berjalan dengan nyaman. Tiba-tiba ketemu seorang pria berkata samanya, "Jika kamu tidak segera tidur samaku, dunia ini akan terpunah." Si wanita berputar, "Apakah kita masih ada waktu ke motel tidak? Atau langsung di sini?" Ya ampun, ada apa terjadi ya? Ternyata inilah dunia yang aneh. Manusia tidak tahu berbohong, dan hanya jujur saja. Dan si pria jomblo 40 tahun Mark adalah orang di golongan terendah di sosial. Suatu hari dia berkencan sama Anna. Si karyawan berkata jujur, "Apakah dia adikmu? Bukan. Anakmu? Bukan. Kamu sebenarnya tidak layak samanya." Meskipun kata si karyawan sedikit sakit hati, tapi itu juga kenyataan. Pertemuan dijalankan setengah. Ibu Anna menelpon. Dia mulai menggambarkan objek berkencan hari ini. Betul dia tidak pandai cari uang, tapi tampaknya orang baik. Dia ada hidung yang rendah, muka seperti ekor katak. Mark sangat malu. Dia berniat minum air untuk melewat. Hari berikutnya ketika ke perusahaan dia diterima kabar buruk. Dia dipecat. Alasannya baru-baru ini naskahnya sangat buruk. Tapi sejarah abad ke-14 tak ada hal enak mana untuk menulis. Tapi dia cepat terima kabar buruk lagi. Anna kirim email, berkata dia hanya suka pekerjaan dan perusahaannya, tapi sepenuhnya tidak sukanya. Lagi pula keduanya tidak layak. Udahlah, cinta dan karir sudah lenyap. Tapi yang lebih buruk, hari berikutnya, tuan rumah mengumpul uang kos. Tapi rekening banknya hanya $300. Uang kos $800. Tak ada cara lain, dia hanya ke bank tarik uang dulu. Tapi waktu itu sistem bank masalah terjadi. Tapi karyawan bank masih berinya tarik uang. Dan setelah itu masukkan sistem. Mark tiba-tiba mengeluarkan ide. Dia berkata bohong kali pertama di hidupannya. "Rekeningku ada $800. Karyawan tidak curiga. Dan langsung memberinya $800. Mark tidak bisa percaya pada matanya. Dia sedang berpikir apa dia bermasalah tidak. Tapi setelah itu dia berpikir, gimana pun bukan hal buruk. Mark menggedor pintu rumah tuan dan memberinya uang. Setelah itu ke warung bar dan menceritakan teman dekatnya rahasia ini. Dia berkata dia bisa melakukan semuanya. Temannya tidak percaya. Mereka langsung bertaruh dan menyuruh Mark ke jalan mencari wanita untuk tidur bersama. Dan setelah itu ada adegan di awal video. Untungnya akhirnya Mark baik hati. Dia berbohong lagi, dunia akan tidak dihancurkan. Jadi main buruk ini baru berakhir. Ada penemuan baru ini. Tentu saja harus buat sesuatu sedikit gila ya. Mark mengantar temannya ke kasino. Tidak hanya dengan resmi selingkuh. Bahkan berkata dia mendapat hadiah besar di mesin. Karyawan langsung menelpon tuan dan mengumumkan ke gudang mengambil uang. Dan keduanya memeluk botol uang dan pergi. Selain hal berbohong untuk mencari uang, Mark terkadang juga membantu orang lain. Seperti hal dia berkata sama tetangga yang ingin bunuh diri, bahwa meskipun dia tidak tampan, tapi kemudian kamu pasti bahagia. Dan ketika ketemu pasangan sedang bertengkar di jalan, dia berkata sebenarnya keduanya sangat saling cinta. Rasa berbohong sangat luar biasa. Dia langsung mengambil pulpen dan mulai menulis naskah. Tuan membacanya sangat memuji. Mark tidak hanya kembali perusahaan, bahkan naik posisi dan dicintai rekannya. Pada saat itu, Anna juga setuju untuk berkencan sama Mark. Dia berpikir bahwa kali ini bisa mengaguminya. Tapi sekali lagi untuk hal hidung terus kalah. Rumah sakit menelpon, melaporkannya penyakit jantung ibunya kambuh. Mark segera ke rumah sakit. Melihat ibu terbaring di katil, dia sangat khawatir. Ternyata ibunya setelah mati dia tahu semuanya hanya ketiadaan. Mark langsung tenangnya. Ibu akan pergi wisata di mana-mana. Dan tempat yang ibu datang, semuanya mencintaimu. Ibu akan menjadi muda. Sebagai masa lalu, ibu akan pergi ke mana-mana. Ibu Mark percayanya dan berpulang dengan lega. Tapi Mark cepat ketemu masalah lain. Banyak wartawan berkumpul di bawah rumahnya. Mereka bertanya dia tentang pemandangan di dunia setelah mati. Udahlah, Mark tak ada cara lain, hanya bisa terus berakting. Dan para orang ini percaya padanya. Mark juga begitu menikah orang cantik. Meskipun begitu, Anna masih tidak bisa menerima kekurangan bentuk badan Mark. Dia lebih baik berkencan sama si pria tampan. Untuk keturunannya ada gen yang sempurna. Tapi Anna cepat menyadari, pria tampan tidak cintanya. Hanya suka penampilan cantiknya. Mark karena hal Anna menjadi bosan hidup. Dia sepanjang hari berbaring di katil tak ingin mandi. Dan cepat menjadi orang pengampunan. Setelah itu Anna menemui Mark untuk memberinya kartu menikah. Bagaimana bisa menerima hal ini? Mark seperti bangkit. Dia langsung mandi berpakaian tampan. Ke pernikahan dan terupus waktu bersumpah. Waktu itu Anna sedang perlu jawaban. Hanya perlu Mark berbohong semuanya akan selesai. Tapi dia tidak lakukan itu. Dia tidak ingin berbohong dalam pernikahan. Dan pilihan terakhir Anna tentu saja adalah, aku ingin ada anak dengan hidung yang rendah. Inilah film komedi 2008 di Amerika, Penemuan Pembohongan. Beberapa tahun kemudian, dunia akhirnya juga muncul orang berbohong kedua. Itulah anak laki-laki mereka. Bagaimana? Terlihat enak sekali. Itu sangat enak ibu, meskipun kebanyakan pembohongan tidak baik. Tapi jika itu muncul dari niat baik, kata pembohongan bukan susah untuk menerima. Film hari ini berakhir sampai sini. Tolong ikut dan like page ya.